Banyak orang yang punya mimpi tapi nggak berproses, ya mimpinya nggak jadi apa-apa. Halo sahabat juara, balik lagi sama aku Nani Muftihah di Arena Lomba, berbagi informasi untuk Indonesia berprestasi. Nah, di video kali ini kita akan membahas apa kira-kira ya? Cara menulis novel. Siapa nih sahabat juara yang pengen jadi seorang penulis, bahkan memiliki cita-cita aku pengen buat novel, terus habis itu novelnya bisa difilmkan? Waduh, siapa nih yang punya mimpi seperti itu? Semua orang boleh bermimpi asalkan itu mimpinya positif. Nah, salah satu mimpi positif itu juga menjadi seorang novelis. Nah, gimana sih caranya buat nulis novel yang hasilnya baik, bisa dinikmati oleh banyak orang, bahkan mungkin bisa difilmkan atau menjadi karya yang bestseller gitu misalkan ya, semoga saja amin. Ya, berikut ini ada beberapa cara menulis novel dari Arena Lomba yang bisa dijadikan referensi oleh sahabat juara semuanya yang pengen nulis novel ya. Langsung aja materi yang pertama, bermimpi dan berproses. Nah, ini adalah langkah pertama yang harus dilalui atau yang harus dilakukan oleh kalian yang pengen jadi seorang novelis. Karena novelis itu bukan sebuah profesi yang mudah, butuh sebuah konsistensi, butuh sebuah pengorbanan ya, semacam itulah. Jadi bukan sesuatu yang mudah intinya. Kamu harus punya mimpi dulu, kamu harus bisa bermimpi dan berproses. Kamu harus meyakinkan diri kamu bahwa kamu itu punya mimpi yang tinggi dan mau untuk berproses. Jangan cuma bermimpi tapi nggak mau berproses. Banyak orang yang punya mimpi tapi nggak berproses, ya mimpinya nggak jadi apa-apa gitu kan. Jadi harus mau bermimpi dan juga berproses, oke? Selanjutnya yang kedua, melakukan sesuatu karena tujuan. Nah, kamu nulis, kamu buat novel juga harus punya tujuan. Tulisan kamu itu nantinya mau dijadikan buat apa? Atau cuma sebagai media kamu untuk curhat? Atau kamu punya pesan-pesan tersendiri, kamu punya tujuan yang mulia di balik tulisan kamu? Kamu harus tahu dan kamu harus menentukan tujuan itu. Supaya apa? Nanti pada saat kamu menulis, mungkin karena mood seseorang itu kan biasanya naik turun ya. Kamu mungkin pada saat nulis itu moodnya tiba-tiba turun. Nah, kamu bisa mengingat tujuan itu. Tujuan awal kamu nulis itu mau buat apa? Nah, itu bisa dijadikan sebagai pemacu buat penyemangat kamu saat nanti kamu tuh ngerasa loyo, ngerasa nggak semangat lagi, ngerasa nggak punya ide. Kamu harus cari ide yang entah dari mana asalnya lagi itu. Kamu mengingat tujuan itu biar kamu lebih bersemangat lagi. Selanjutnya, yang ketiga, cari hal-hal yang berbeda. Nah, menulis novel itu apa ya, berkarya yang membutuhkan kreativitas yang tinggi. Jadi kamu gak bisa asal apa ya, kalau misal orang yang biasa nulis tapi kopas gitu kan ya, cuma menyalin dari tulisan seseorang, aduh itu sulit sih kalau mau jadi novelis. Karena novelis itu butuh sesuatu apa ya, imajinasi, butuh kreativitas dan ya banyak hal. Jadi pada saat kamu nulis, kamu cari sesuatu yang berbeda biar apa, tulisan kamu itu punya kesan tersendiri, tulisan kamu itu beda dari yang lain, jadi orang punya alasan buat baca tulisan kamu gitu. Selanjutnya, yang keempat, berusaha ambil peluang. Nah, jadi ambil peluang ini maksudnya apa sih? Ambil peluang buat kamu nangkep ide. Jadi kadang orang tuh mau nulis, apalagi novel ya kan, yang tulisannya tuh gak sedikit, tuh bingung, gimana sih aku mau nulis apa, nggak bisa nulis dan sebagainya. Nah, kamu tuh nggak boleh seperti itu. Jadi harus bisa mengambil peluang-peluang dari manapun. Ada ide di mana, ada misalkan terinspirasi dari seseorang, atau kamu melihat sebuah daerah dan kamu pengen buat novel karena ada kejadian yang apa ya, yang unik misalkan seperti itu. Kamu bisa ambil peluang itu, kamu bisa ambil ide itu untuk dijadikan sebagai tulisan gitu sahabat juara. Selanjutnya yang kelima, percaya diri dengan karakter. Nah, karakter ini berkaitan dengan karakter tulisan kamu sendiri. Kamu jadi percaya dengan ciri khas tulisan kamu. Itu yang pertama. Meskipun kamu punya kiblat atau misal kamu punya idola seorang novelis juga, dan kamu mau mengikuti gaya bahasa atau gaya kepenulisan sang idola itu ya, idolanya kamu, boleh seperti itu. Tapi kamu harus punya ciri khas tersendiri dan kamu
harus percaya bahwa karakter kamu itu juga bagus. Biar kamu saat nulis itu pede, dan orang pun nanti pada saat nulis, wah ini beda dari yang lain, seperti itu. Dan yang kedua, kamu harus percaya dengan karakter-karakter tokoh yang kamu mainkan, yang kamu ceritakan di novel itu. Kamu harus yakin bahwa karakter tokoh yang kamu tulis di situ itu karakter yang beda dari yang lain, karakter yang memiliki ciri khas, karakter yang emang bagus, karakter yang memiliki nilai-nilai, memiliki pesan yang mau disampaikan kepada para pembaca. Jadi kamu harus yakin, gak minder gimana ya, aduh jangan-jangan karakterku ini biasa-biasa aja ya, karakter tokohku jangan-jangan mainstream ya, jangan-jangan pokoknya kalimat jangan-jangan, kalimat negatif-negatif yang ada di pikiran kamu sebisa mungkin itu dihilangkan dulu. Kamu harus yakin pada karakter tulisan dan juga karakter tokoh yang kamu buat di situ. Oke? Selanjutnya yang kelima, ada semangat yang berkelanjutan. Nah, ini penting banget, semangat yang berkelanjutan. Kadang seseorang berkarya itu semangatnya cuma di depan. Iya, dia udah buat misal udah buat kerangkanya. Awalnya aku nanti di bagian 1, misal novel itu ada 6 bagian, misal bagian 1 masih semangat, bagian 2 semangat, tapi mulai dari bagian 3 nanti semangatnya udah mulai turun seperti itu. Itu nggak boleh ya. Jadi yang namanya nulis, semangatnya itu harus berkelanjutan. Memang sini sepertinya mudah buat diucapkan, tapi sangat sulit untuk dilakukan, karena semangat yang berkelanjutan itu ya nggak mudah gitu. Kadang orang tuh bermimpi kayak gini, ya udah sampai bagian ini tapi kok kayaknya nggak bagus ya, gimana, terus kamu mau nyerah dan sebagainya. Kamu harus ingat lagi mimpimu di awal. Kamu pengen jadi novelis yang sukses, tapi baru nulis beberapa bagian aja kamu udah nyerah, terus gimana gitu. Yang dulu tuh aku pernah ikut seminar gitu ya, seminarnya seorang novelis. Kalau kalian tahu novel Mariposa yang baru aja dirilis filmnya gitu kan, si penulisnya itu ngomong, jadi kalau kamu mau jadi seorang novelis, mau jadi penulis yang sukses, kamu harus memiliki semangat yang berkelanjutan. Ini tuh bisa diatasi dengan kamu punya target atau punya mimpi itu yang realistis. Jadi orang itu kan mau naik pun harus pakai tangga nih ya, istilahnya seperti itu. Nah, kamu akan naik itu nggak bisa dari tangga 1 sampai tangga 6 kan, nggak bisa tangga 1 sampai tangga 5. Kamu harus melalui tangga 1, tangga 2, tangga 3. Nah, itu namanya proses. Kamu harus semangat antara tiap tangga itu harus sama, biar nanti kamu nyampe puncaknya itu lebih gampang. Jadi kalau kamu tiba-tiba langsung ke tangga 5, coba gimana? Kamu melangkahnya terlalu jauh kan? Itu akan memberatkan diri kamu sendiri. Kita sahabat Jara. Yang selanjutnya ke-6 ada membuat peta konsep. Nah, ini penting banget. Peta konsep tulisan kamu tuh mau seperti apa. Jadi nanti kamu udah punya arahan. Oh, ini tulisannya arahnya mau dibawa ke sini, ke sini, ke sini. Jadi gak bingung nanti di tengah-tengah, walaupun idenya mungkin hilang, tapi kamu kan udah punya peta konsep. Jadi oh iya, habis ini tuh mau dibawa ke klimaks dulu, atau mungkin mau dibawa alurnya mundur dulu, nanti baru maju, seperti itu. Jadi konsepnya udah jelas, biar nanti mempermudah kamu pada saat proses menulis. Gitu sahabat juara. Dan yang ketujuh, karya yang bagus sama dengan selesai. Nah, karya yang dikatakan bagus apapun itu bentuknya, bukan hanya sekadar novel, itu cerpen, atau mungkin tadi berkaitan dengan karya-karya tulis yang lainnya. Karya yang bagus itu yang selesai. Kalau belum selesai itu belum dikatakan bagus. Meskipun nanti udah selesai masih banyak kekurangan, itu namanya karya udah bagus, karena kamu udah bisa mengalahkan egonya kamu, udah bisa mengalahkan malasnya kamu untuk menyelesaikan karya itu. Karya itu udah bisa dikatakan bagus. Gitu sahabat Jara. Nah, mungkin itu aja cara-cara atau tips yang bisa diberikan oleh Arena Lomba. Semoga bermanfaat buat sahabat juara yang pengen jadi novelis. Semoga cita-citanya bisa tercapai, dan cara-cara yang baru aja kita bahas bisa membantu merealisasikan atau mewujudkan cita-cita sahabat juara semuanya. Terima kasih udah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga buat tekan loncengnya biar kamu gak ketinggalan info terbaru dari Arena Lomba. Karena Arena Lomba akan terus memberikan info positif buat sahabat juara semuanya. Terima kasih dan bye!